menunggu hari. 50 tribun pasang kursi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Perhelatan MotoGP Mandalika ada di depan mata. Jaraknya hanya sekitar beberapa hari dari pelaksanaan balapan tes pramusim yang sudah dimulai Jumat kemarin. Untuk menghadapi event MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang, ITDC Mandalika membangun 50.000 tribun penonton secara permanen di sejumlah titik area dalam sirkuit. Kalau saat Superbike lalu tribunnya bongkar pasang, sekarang tidak dibongkar lagi. Kami membangun 50.000 tribun permanen. Jelas Managing Director ITDC Mandalika, Bram Subiandoro, menunjukkan ke arah tribun yang tengah dibangun di samping garis start sirkuit Mandalika. Progres terkini sirkuit Mandalika dari beberapa tribun mulai pemasangan kursi. Kursi cantik ini pemasangannya dimulai dari depan paddock terlebih dahulu. Sedangkan untuk tribun VVIP masih dalam pengerjaan. Kursi ini didatangkan langsung dari luar negeri demi perhelatan MotoGP dengan keamanan standar tribun Formula 1. Kualitas tempat duduk dipasang di sirkuit Mandalika sama dengan standar sirkuit-sirkuit F1 dan sirkuit-sirkuit MotoGP dengan trek-trek terbaik dunia. Jadi berbeda dengan kursi yang terpasang saat pelaksanaan WSBK lalu, ujar Cahyadi dikutip dari Antara. Lebih lanjut, ia mengungkapkan terdapat 2 kelas kursi yang akan disiapkan bagi para penonton MotoGP Mandalika. Pertama, kursi type grandstand premier dengan jumlah 20.000 tempat duduk. Kedua, kursi tipe grandstand standar dengan jumlah 30.000 tempat duduk sehingga jumlah keseluruhan kursi yang terpasang di sirkuit Mandalika menjadi 50.000 tempat duduk. Pihaknya mengaku membeli atau membangun 50.000 tempat duduk permanen sebagai investasi jangka panjang. Karena selesai perhelatan MotoGP Maret mendatang, ajang World Superbike juga bakal kembali digelar bulan November. Ini membuat ITDC menilai penggunaan tribun bongkar pasang sudah tidak efektif lagi. Kami bangun ada yang pakai atap dan tidak pakai atap. Ada Premier Grandstand dan Deluxe Class. Jelasnya. Ditargetkan awal Maret mendatang pembangunan 50.000 tribun sudah bisa diselesaikan seluruhnya. Dengan pembangunan tribun menggunakan rangka baja, ada yang nanti bisa dilipat sendiri ketika penonton berdiri seperti bioskop, ada juga kursi yang biasa. Kami bangun 50.000 dulu, kalau memang dibutuhkan nanti bisa bertambah, papar Bram. Ex-bos Sepang berkata, wajar sirkuit Mandalika kesulitan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan CEO sirkuit Sepang Razlan Razali tidak terkejut sirkuit Mandalika mengalami masalah saat menggelar tes dan jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret mendatang. Razali mengatakan, sirkuit Sepang juga mengalami kesulitan saat kali pertama digunakan pada 1999, sama seperti yang dialami sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP bulan depan. Sirkuit Mandalika mengingatkan saya ketika sirkuit Sepang kali pertama dibuka pada 1999. Setiap kali sirkuit baru memiliki kesulitan masing-masing karena memang trek masih baru, ucap Razali dikutip dari Speedweek. Sirkuit Mandalika mendapatkan kritikan dari sejumlah pembalap MotoGP usai tes yang berlangsung pekan lalu. Pihak FIM dan Dorna kemudian memerintahkan ITDC dan MGBA untuk melakukan perbaikan di sirkuit Mandalika, termasuk pengaspalan ulang sebagian area trek. Meski menemui masalah, sirkuit Mandalika diyakini Razali akan tetap sukses menggelar MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang.
Ketika kami melakukan tes di sana di Mandalika, saya sudah bisa merasakan atmosfer yang bagus, kegembiraan, rasa ingin tahu dan keramahan penduduk pulau itu, ujar Razali yang saat ini menjadi bos tim RNF Yamaha. RNF Yamaha merupakan tim pengganti Petronas Yamaha yang mengganti nama di MotoGP 2022 karena perubahan sponsor. Tim asal Malaysia itu musim ini mengandalkan Andrea Dovizioso dan Darin Binder sebagai pembalap. Sirkuit Mandalika sendiri mendapat target perbaikan selesai 7 dari sebelum gelaran MotoGP Mandalika. Pihak PT PP sebagai kontraktor berencana memulai perbaikan hari ini, Minggu 20 Februari, dan percaya diri selesai tepat waktu. Selain itu, tim prinsipal RNF Yamaha yang juga mantan CEO sirkuit Sepang Razlan Razali mengaku tidak sabar merasakan kegilaan di MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang. Razlan tidak bisa membayangkan kemeriahan MotoGP Mandalika 2022. Terlebih, ini adalah kali pertama sejak 1997 Indonesia menggelar balapan Grand Prix. Dalam sebuah situasi akan benar-benar gila, saya tidak bisa membayangkan semua kekacauan di MotoGP Mandalika, tetapi ini akan menjadi hal fantastis untuk Indonesia, ucap Razlan dikutip dari Speedway. Alat berat tiba, lintasan sirkuit Mandalika siap diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembangunan lintasan sirkuit untuk perlombaan balap tidak boleh sembarangan. Pasalnya, arena adu kecepatan kendaraan ini membutuhkan rancangan khusus untuk menjamin keamanan pengendara. Pengamat perkerasan jalan dan aspal Purnomo mengatakan, desain subbase lintasan sirkuit terdiri dari agregat kelas A dengan ketebalan 22 cm. Untuk diketahui, agregat adalah material granular termasuk pasir, kerikil, atau batu pecah. Adapun kerikil atau batu pecah pada campuran aspal sirkuit wajib dipilih dengan benar dengan ukuran 19 mm dan bentuk yang menyerupai kubik. Kini peralatan berat milik PT PP Tbk kini telah tiba di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 19 Februari 2022. Peralatan berat tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengelupas permukaan lintasan balap. Secara bersamaan juga akan melakukan setup aspal mixing plant sampai menunggu kedatangan sisanya. Hal ini seperti disampaikan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria dikutip dari Antara pada Sabtu 19 Februari 2022. Kita bergerak cepat agar perbaikan lintasan sirkuit sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, sebagian besar peralatan berat telah tiba dan proses pekerjaan perbaikan bisa segera dimulai, jelas Priyandi. Priyandi menegaskan, pekerjaan perbaikan lintasan diharapkan selesai pada 10 Maret 2022, sesuai target yang telah ditetapkan. Selain alat berat, kata Priyandi, PP juga telah memastikan kesiapan bahan baku untuk pengaspalan. Tim dari PT PP yang berada di Palu dan didampingi konsultan sudah memastikan kualitas bahan baku dan memastikan loading bahan baku ke atas kapal yang akan dikirim dalam waktu dekat untuk dijadikan lapisan aspal yang baru, kata Priyandi. Sebelumnya, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad memastikan pihaknya berkomitmen menjadikan lintasan sirkuit Mandalika memenuhi standar keselamatan dan keamanan balap, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Teknologi, metode, material, serta peralatan kerja juga menggunakan spesifikasi terbaik sesuai standar FIM, ujar Novel. Novel melanjutkan, perseroan akan melakukan pengelupasan aspal lapisan teratas lebih kurang tebalnya 4 cm dan langsung diaspal ulang. Pengaspalan dilakukan di segmen tikungan 16,5 yang menuju lintasan lurus sepanjang 507 meter hingga tikungan 5,5 yang menuju tikungan 6, 7, 8, dan 9. Total secara keseluruhan pengaspalan yang dilakukan mencapai 17,5% dari keseluruhan lintasan.